Hari ini, tanggal 24 Desember tahun 2025, emas atau XAUUSD lagi menarik banget untuk dibahas setelah rangkaian data Amerika menunjukkan campuran antara pertumbuhan yang masih kuat dan tanda-tanda perlambatan. Sementara inflasi justru terus mendingin dan The Fed sudah menurunkan suku bunga sampai kisaran sekitar 3,5 sampai 3,75%. Kombinasi pertumbuhan produk domestik bruto kuartal 3 yang melonjak ke kisaran 4,3%, pesanan barang tahan lama yang jatuh cukup dalam, dan ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan bikin market lagi volatil, dengan harga emas sempat bergerak agresif dan bolak-balik dari area ekstrim overbought. Di video ini, kita akan bahas alurnya pelan-pelan, mulai dari kalender ekonomi, narasi makro, pergerakan indeks dolar dan obligasi 10 tahun Amerika, sampai ke skenario buy dan skenario sell di emas, biar teman-teman punya gambaran objektif sebelum menyusun rencana masing-masing. Sebelum kita masuk lebih dalam, perlu saya ingatkan dulu bahwa semua pembahasan di video ini sifatnya murni edukasi dan sharing sudut pandang, bukan ajakan, bukan sinyal, dan bukan juga saran keuangan pribadi. Trading forex, emas, maupun aset lain itu beresiko tinggi. Pergerakan harga bisa sangat cepat dan selalu ada kemungkinan kerugian, termasuk kerugian lebih besar dari modal kalau tidak dikelola dengan baik. Data, level, dan pandangan yang saya sebutkan bisa berubah kapan saja mengikuti kondisi market yang dinamis. Jadi, gunakan sebagai bahan analisa tambahan, bukan sesuatu yang harus diikuti mentah-mentah. Silahkan sesuaikan dengan sistem, money management, dan psikologi trading teman-teman sendiri. Dan kalau perlu, konsultasikan juga dengan penasihat keuangan yang resmi sebelum mengambil keputusan. Dari sisi kalender ekonomi global, pekan ini kita sudah dapat beberapa rilis penting dan masih menunggu beberapa data besar yang bisa menggerakkan emas. Dari Australia, notulen rapat Bank Sentral atau RBA yang dirilis pagi kemarin memberi gambaran bagaimana mereka melihat inflasi dan pertumbuhan. Kalau nada mereka masih agak hawkish, dolar Australia cenderung kuat, dan kadang ini nyambung ke sentimen komoditas termasuk emas, walaupun dampaknya tidak sebesar data Amerika. Dari Amerika, pesanan barang tahan lama bulan Oktober turun sekitar minus 2,2%, jauh lebih lemah dari ekspektasi penurunan sekitar minus 1,5%, yang artinya perusahaan mulai menahan belanja barang modal. Secara sentimen, data seperti ini biasanya bikin pelaku pasar sedikit waspada dan bisa menambah daya tarik emas sebagai aset lindung nilai. Di sisi lain, produk domestik bruto kuartal 3 justru tumbuh sekitar 4,3%, di atas perkiraan sekitar 3,3%, menunjukkan ekonomi Amerika masih cukup tangguh, yang secara teori bisa menguatkan dolar dan imbal hasil obligasi, sehingga memberi tekanan ke emas. Kedepan, pasar juga menunggu notulen FOMC yang akan dirilis mendekati akhir bulan dan data indeks manufaktur resmi serta versi swasta dari Tiongkok yang kalau benar-benar tembus kembali di atas level 50 bisa menguatkan tema pemulihan global dan memicu selera resiko, sehingga emas harus bersaing lebih ketat dengan aset beresiko untuk menarik aliran dana. Narasi makro pertama datang dari inflasi Amerika yang terus menunjukkan tanda-tanda mereda. Laporan indeks harga konsumen bulan November mencatat inflasi tahunan sekitar 2,7%, lebih rendah dari perkiraan ekonom yang menduga sekitar 3,1%. Sementara inflasi inti yang tidak memasukkan makanan dan energi hanya naik sekitar 2,6%, jauh di bawah ekspektasi sekitar 3%. Ini adalah laporan CPI pertama setelah sempat tertunda karena penutupan sementara pemerintahan Amerika. Jadi banyak pelaku pasar menjadikannya acuan penting untuk membaca arah kebijakan The Fed. Inflasi yang lebih jinak membuka ruang bagi bank sentral untuk tidak terlalu agresif menaikkan suku bunga, bahkan melanjutkan tren pemangkasan, yang artinya tekanan dari sisi biaya peluang memegang emas bisa berkurang. Di satu sisi, lingkungan suku bunga lebih rendah cenderung positif buat emas karena emas tidak memberikan bunga, sehingga gap dengan aset berbunga mengecil. Tapi di sisi lain, inflasi yang stabil juga mendorong kepercayaan ke aset beresiko seperti saham dan kripto, sehingga emas harus menyeimbangkan perannya sebagai lindung nilai dan sebagai aset yang bersaing dengan instrumen beresiko tersebut. Keputusan The Fed yang pada tanggal 10 Desember kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 1/4 poin, menjadi pemangkasan ketiga berturut-turut dan menempatkan suku bunga di kisaran sekitar 3,5 sampai 3,75%, terendah dalam hampir 3 tahun terakhir.
Ketua The Fed Jerome Powell menekankan bahwa mereka mulai mendekati level yang dianggap netral, yang tidak terlalu mendorong dan tidak terlalu menahan ekonomi, sambil tetap memantau ketat data tenaga kerja dan inflasi. Suku bunga acuan yang makin rendah biasanya mengurangi daya tarik memegang kas dan deposito, dan membuat investor mencari imbal hasil di aset lain, mulai dari obligasi jangka panjang, saham, sampai kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Bagi emas, lingkungan suku bunga rendah ini adalah pedang bermata dua. Dari satu sisi, biayanya peluang memegang emas sebagai aset tanpa bunga menjadi lebih kecil, sehingga mendukung harga, tapi dari sisi lain, banjir likuiditas dan suku bunga murah juga bisa mengalihkan sebagian aliran dana ke aset yang dianggap lebih agresif. Sehingga pergerakan emas akan sangat bergantung pada apakah pasar lebih condong ke mode risk-on atau justru kembali mencari aset aman. Narasi ketiga datang dari data tenaga kerja Amerika terbaru untuk bulan November, yang menunjukkan gambaran agak campuran. Jumlah tenaga kerja yang terserap bertambah sekitar 64.000, di atas perkiraan pasar yang hanya sekitar 45.000. Namun data ini muncul setelah bulan Oktober sebelumnya mencatat penurunan sekitar 105.000 lapangan kerja. Sehingga kalau ditarik rata-rata, terlihat bahwa pasar tenaga kerja mulai goyah. Tingkat pengangguran juga naik ke sekitar 4,6%, level tertinggi sejak sekitar September tahun 2021 yang menandakan tekanan di sisi ekonomi real. Buat pelaku pasar, kombinasi pertumbuhan lapangan kerja yang rapuh dan pengangguran yang naik ini bisa memicu dua reaksi. Sebagian akan lebih nyaman berpindah ke aset aman tradisional seperti emas untuk menghindari ketidakpastian ekonomi. Sementara sebagian lain bisa saja melihat kripto sebagai alternatif lindung nilai yang lebih agresif, terutama kalau kebijakan moneter tetap longgar. Untuk emas, semakin jelas sinyal bahwa ekonomi Amerika melambat, semakin besar peluang narasi lindung nilai resesi dan pelarian ke aset aman menguat, apalagi kalau dibarengi ekspektasi bahwa The Fed tidak akan buru-buru mengerem pemangkasan suku bunga. Kalau kita lihat indeks dolar Amerika atau DXY, dalam beberapa pekan terakhir, kecenderungannya masih perlahan melemah dari area sekitar 100 ke kisaran bawah mendekati 98, dengan candle-candle harian yang menunjukkan rangkaian lower high dan penutupan yang cenderung lebih rendah. Meskipun di beberapa sesi terakhir, mulai terlihat upaya bertahan di sekitar 88,3 sampai 88,6. Secara visual, ini ibarat dolar sedang turun dari puncak bukit yang cukup tinggi, lalu sekarang mencoba mencari pijakan baru sedikit di lereng bawah. Tekanan masih terasa, tapi penurunannya tidak lagi sedalam sebelumnya. Buat emas, dolar yang lebih lemah umumnya menjadi angin segar, karena harga emas dihitung dalam dolar. Sehingga ketika dolar melemah, harga emas dalam mata uang lain terasa lebih murah, dan permintaan bisa terdorong. Namun, kalau DXY berhasil memantul dan membentuk kenaikan yang lebih meyakinkan dari area konsolidasi sekarang, terutama kalau didukung data ekonomi positif, emas bisa kembali merasakan tekanan jual. Jadi, pergerakan dolar ini penting untuk terus dipantau sebagai latar belakang arah XAU-USD. Sekarang kita geser ke imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun yang beberapa pekan terakhir pelan-pelan merayap naik dari sekitar sedikit di atas 4% menuju kisaran sekitar 4,1 sampai 4,2% dengan candle yang menunjukkan kecenderungan naik tipis walaupun sering bolak-balik di rentang yang sempit. Analogi sederhananya, bayangkan kamu punya dua kotak. Satu kotak berisi emas batangan yang diam saja, tidak menghasilkan bunga, dan satu kotak lagi berisi obligasi pemerintah yang membayar kupon tahunan sekitar 4% lebih. Ketika imbal hasil obligasi naik, kotak obligasi ini kelihatan makin menarik dibanding emas karena ada bunga yang rutin dibayarkan, sehingga sebagian investor global cenderung mengalihkan dana dari emas ke obligasi. Sebaliknya, ketika imbal hasil mulai turun atau setidaknya gagal naik lebih tinggi, biaya peluang memegang emas mengecil, dan emas bisa bernapas sedikit lega. Dengan yield 10 tahun saat ini yang masih bertahan di atas 4% dan mencoba naik pelan-pelan, tekanan ke emas masih ada, tapi karena kenaikannya tidak terlalu tajam, ruang untuk emas bergerak naik dan turun secara teknikal tetap terbuka, terutama kalau didorong oleh sentimen risiko dan pergerakan dolar. Dari sisi teknikal, harga emas saat ini berada di area yang bisa dibilang sudah cukup jauh dari rata-rata. Dengan candle terakhir sempat menembus ke atas pita Bollinger bagian atas dan bergerak di sekitar zona 4.483,68. Sementara garis Bollinger atas sendiri kurang lebih berada di sekitar 4.449,65, lalu meninggalkan sumbu atas yang panjang sebagai tanda adanya penolakan dari buyer di level tinggi. Indikator RSI periode 7 dan 14 konon sudah naik ke atas sekitar 97, yang artinya momentum jangka pendek sangat overbought dan secara historis kondisi seperti ini jarang bertahan lama tanpa koreksi. Dengan latar seperti itu, banyak trader teknikal biasanya akan menyiapkan dua skenario buy dan skenario sell.
Untuk skenario buy, fokusnya biasanya menunggu apakah harga mampu konsolidasi di atas pita Bollinger atas tadi dan bertahan di atas area ekstrimnya. Kalau penolakan ke bawah lemah dan harga justru membentuk higher low baru, sebagian trader akan melihatnya sebagai tanda bahwa tren naik masih kuat dan target lanjutan bisa diarahkan ke zona sekitar 4.530, 4.580, hingga sekitar 4.630 sebagai patokan area distribusi, tentu dengan stop yang disesuaikan di bawah struktur low terdekat. Sementara untuk skenario sell, banyak yang akan mengamati apakah sumbu atas panjang tadi benar-benar menjadi sinyal puncak sementara. Kalau tekanan turun berlanjut dan harga kembali masuk ke dalam pita Bollinger menuju garis tengah atau support dinamis di bawahnya, maka area sekitar 4.450 ke bawah bisa dianggap sebagai zona koreksi teknikal yang wajar, dengan rasio resiko berbanding imbal hasil yang secara teori bisa mendekati sekitar 2,8 banding 1, seperti yang sering dicari trader swing. Intinya, market lagi volatil dan harga bergerak agresif. Jadi apapun skenarionya, kontrol resiko dan disiplin eksekusi jauh lebih penting daripada sekadar menebak arah. Sebagai penutup, sekali lagi saya tekankan bahwa semua pembahasan tadi, mulai dari data ekonomi, narasi makro, analisa indeks dolar, obligasi, sampai skenario buy dan skenario sell di emas, hanyalah bahan edukasi dan referensi, bukan ajakan untuk masuk market, bukan sinyal pasti, dan bukan jaminan hasil apapun. Kondisi market bisa berubah sangat cepat, asumsi analisa bisa batal dalam hitungan menit, dan setiap keputusan tetap sepenuhnya ada di tangan asing, termasuk tanggung jawab atas resiko dan hasil akhirnya. Selalu gunakan ukuran lot yang sehat, pasang batas kerugian sesuai toleransi pribadi, dan jangan pernah trading dengan dana yang tidak sanggup kamu relakan kalau terjadi kerugian. Semoga pembahasan hari ini bisa membantu mempertajam cara pandang dan menambah wawasan, dan kita akan lanjut di video selanjutnya dengan update data dan struktur harga emas yang terbaru.